Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka bahwa Allah melupakan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim menyangka bahwa Allah itu nanti akan melupakannya. Artinya setelah mereka melakukan kezaliman di dunia, mati, setelah itu selesai. Tidak selesai. Allah tidak melupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguh Allah menunda, mengakhirkan kepada mereka pada hari di mana mata mereka mendelik. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mata mereka cepat untuk membuat kepala mereka ndangak. Apa bahasa wah kabeh pokoke ngono lah. Ya wis, la yartadu ilaihim tarfuhum, dan ketika mata mendelik, mata apa mendelik ya, melotot ngono, terbelalak itu melotot. Ketika mata mereka sudah melotot, tidak bisa kembali lagi. Ini akhir kematian bagi orang-orang yang zalim. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka hampa atau kosong. Zalim, Allah membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Zalim itu dari kata zolama. Zolama itu artinya gelap. Zulmatun itu apa? Gelap. Kalau zalimun berarti orang yang gelap. Itu secara lughat. Tapi kalau secara istilah, zalim itu wat'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Itu zalim. Kezaliman yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang agung. Allah memberikan kita nafas. Nafas kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah. Kita menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah. Bumi yang kita tempati itu fasilitas dari Allah. Air yang kita nikmati itu fasilitas dari Allah. Mestinya kita harus merasa rumongso kalau kita ini hamba, menyembah Allah yang memberi fasilitas semuanya kepada kita. Allah jadikan Tuhan. Lah kok kita menggunakan fasilitas Allah, banyu kok Allah, bumi Allah, langit gone Allah, awak sing gawe Gusti Allah. Lah kok kowe nyembah Allah? Itu berarti zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita diberi jabatan yang mestinya dengan jabatan itu kita berbuat adil, berbuat manfaat banyak untuk umat manusia. Tapi justru ketika kita diberi amanah jabatan, menggunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadi. Istilahnya tidak memikirkan ini zalim atau adil. Ini yang penting aku badi, yang penting aku badi. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, itu zalim. Ada lagi zalim untuk diri, misalkan bunuh diri itu juga zalim. Kemudian banyaklah wat'u syai'in fi ghairi mahalli. Di samping kita tidak boleh zalim kepada Allah, zalim kepada Allah dengan cara syirik. Kita tidak boleh zalim secara menzalimi manusia dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita. Kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri, dan kita tidak boleh menolong, condong kepada orang-orang yang zalim. Ini yang berat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalian jangan sekali-kali punya kesilauan, punya kecondongan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakumun nar. Kalau kalian punya kecondongan terhadap orang yang zalim, maka kalian akan merasakan api neraka. Lah, kalian tahu si A ini koruptor, kalian tahu si A ini zalim. Ketika A ini mencalonkan, kemudian kalian mendukung misalkan, fatamassakumun nar. Berat, zalim itu berat. Punya kecondongan kepada orang yang zalim itu berat. Maka waruya anna zaliman
minadz-zulmati qasada ayazura aliman zahidan. Ada satu kisah, ada seseorang yang zalim itu mau berkunjung ke rumah orang yang alim zahid. Wong sing alim yo zahid, zuhud. Ketika dekat rumahnya, ketika tahu ada orang ini, entah mukasyafah, entah karena sudah masyhur kezalimannya, syekh ini, orang alim ini menutup mukanya dan pergi ke belakang. Nah, katakan kepada si fulan, kepada tamu itu, aku tidak mau menemuinya. Lah, ngomong karo anake nek gelem menemui, anake tambah bodoh nih. Wa qala inna walidi maradun syadidan fasatara wajhahu lidzalik. Pak, pangapunten, bapak saya ini sekarang sedang sakit keras. Sakit kerasnya itu membuat dia tidak mampu untuk melihat orang yang ditemuinya, sehingga bapakku menutupi mukanya. Akhirnya faqala asy-syekh sing krungu kan, duh lah kok tambah anakku bodoh nih. Wong tak kongkon, nak katakan bahwa aku tidak mau menemuinya. Ternyata anaknya tambah, bapak saya itu sedang sakit keras, sehingga sakit keras ini tidak bisa melihat orang yang ditemuinya. Pangapunten. Langsung keluar orang alimin dengan menutup mukanya. Bukan, aku tidak sakit keras, aku biasa, aku tidak sakit keras. Tapi laisa li maradun wala wajaun walakin aradtu alla anzura wajhaka. Maaf, bukannya aku sakit, aku tidak apa-apa secara fisik, tapi mataku tidak mampu untuk melihat wajahmu yang penuh dengan kezaliman. Sehingga pangapunten, tolong keluar dari rumahku, karena aku tidak mampu untuk melihat wajahmu. Makanya sampai nek sowan kiai kok gak ditemu-temui ngono kuwi, sampean grayayatine dewi-dewi. Iki raiku sing kaya kethek to. Kaya apa kok sampai nemui kiai kok angele kaya ngene, mbok sereng. Akhirnya orang zalim ini faraja az-zalimu ta'iban mustaghfiran, menangis orang zalim. Menangis orang zalim. Dia menangis, bertobat kepada Allah. Akhirnya Allah mengampuni dosa kedua orang ini. Satu, syekh yang tidak mau melihat wajah orang zalim. Dua, orang zalim yang diloki tapi menyesal. Kedua-duanya ini dosanya diampuni oleh Allah. Amma syekh fali ada min nadhrihi ila wajhi zalim. Kenapa orang alim ini diampuni dosanya oleh Allah? Karena menjaga zuhudnya, matanya, badannya untuk tidak melihat orang zalim. Jadi nyawang wong zalim yo pengaruh. Nyawang wong alim yo pengaruh, nyawang wong zalim yo pengaruh. Makanya banyak ulama-ulama yang mungkin diberi ilham oleh Allah atau kasyaf, melihat orang itu gak mau menemui. Kalau dipaksa menemui, seharian penuh bahkan 1 minggu bisa resah. Ternyata wajah yang datang itu wajah-wajah yang penuh dengan dosa. Makanya yo namu wong alim iku yo penting, yo apik. Tapi nek awake rusuh banget iku yo ngesakno lah. Yo tobat sithik-sithik dhisik, diresiki dhisik, engko lagek sowan. Marai kiai alim itu beda dengan nabi yang powernya sekali sentuh blek langsung memancarkan nur. Ngene iki muk lilin. Nerangi wong akeh ya kalong, setrume kurang gede, sing methuki wong burek-burek. Astagfirullah. Lah, kenapa syekh ini diampuni dosanya oleh Allah? Karena dia menjaga matanya untuk tidak melihat fisik orang zalim. Karena ayatnya wala tarkanu ilal ladzina zalam. Kamu jangan condong, jangan punya ketertarikan, jangan mendekat kepada orang-orang yang zalim. Fatamasakumun nar. Kamu akan tertimpa neraka.
Lah orang yang zalim ini diampuni oleh Allah. Wa amma dzalimu fali taubatihi min zulmihi. Hakadza sami'tu min ustazi alaihi rahmatullah. Yang kedua, orang zalim ini seketika langsung deksak nyet bertobat kepada Allah. Ya Allah, inomen aku Mbah Yayo ora gelem ngenuhi aku saking akeh dosaku, saking akeh kezalimanku. Masya Allah. Jadi zalim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang-orang yang zalim inikah sama Allah sudah dicontohkan, mulai dari Fir'aun, mulai dari siapa? Namrud, mulai dari banyak kisah-kisah tentang kezaliman raja-raja terdahulu yang dia dihancurkan oleh Allah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man zolama zulima. Barang siapa yang menganiaya, dia akan dianiaya. Sampean pernah memukul orang, maka suatu saat akan dipukul. Sampean pernah berbuat buruk kepada orang, maka akan ada orang yang membalas keburukanmu. Man zolama zulima. Barang siapa yang zolim menganiaya, maka dia akan dianiaya. Nek ciri wong Jawa mak dikarmo cek urip. Apa bahasane? Hukum karma masih hidup-hidup ya. Masih ada kok, masih hidup. Sing cek urip mak dikarmo. Nek hukum karma masih ada. Maka diceritakan bahwa ketika seseorang dulu itu ada seorang yang zalim dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya. Sampai naik dewi orang zalim ini. Yang dizalimi ini orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Falamma tala zulmuhu, disabar-sabari, semakin kesini semakin zalim, semakin kesini semakin zalim. Tapi orang zalim ini bersabar dan mengatakan, wahai orang zalim, engkau boleh menganiaya aku hari ini, tapi ingat bahwa aku mengharapkan 4 hal dan itu pasti terjadi. Kematian akan datang, kamu akan mati, begitu juga aku. Wal qabru yadummuna, kubur akan mengumpulkan kita, kamu akan dimasukkan di liang lahat, aku juga akan dimasukkan ke liang lahat. Wal qiyamatu yajma'una, kiamat nanti akan mengumpulkan aku dan kamu, kamu nanti akan bertemu denganku di hari kiamat. Wad dayyanu yahkumu bainana, saat itu Allah yang maha perkasa akan membuat keadilan, menghukumi, membuat keputusan antara kamu dan aku. Aku tunggu nanti. Jadi nek gak iso balas ning alam donya, kita balas di akhirat. Kita tunggu episode berikutnya. Makanya dizalimi di dunia itu enggak apa-apa, ngalah itu enggak apa-apa. Allah pasti punya keputusan yang lebih adil. Jadi zalim itu lawannya apa? Kalau bahagia lawannya susah. Kalau langit lawannya bumi. Laki-laki kalau zalim adil. Jadi kalau zalim lawannya adil. Berarti ayat ini diturunkan untuk menakut-nakuti kita. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan memakan hak orang lain. Berbuatlah adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat yang lain Allah menceritakan tentang keadilan Nabi Sulaiman. Wa Dawud wa Sulaimani idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Nabi Sulaiman itu usianya saat itu 13 tahun. 13 tahun kemudian ada orang misalnya Thaib duwe wedhus jumlahe 150. Akeh apa ora? 150 iku sugih apa melarat? Sugih. 40 iku wis sugih. Nek 30 urung sugih. Kalau kita punya 30 kambing itu belum kaya. Karena ukuran kaya itu mencapai nisab. Orang bisa dikatakan kaya itu kalau sudah satu nisab. Nisabnya kambing itu 40. Berarti nek 1 juta 40 berarti ya
80 juta. Nek sampean kok duitnya urung 80 juta, urung sak nisab, berarti cek kiri sampean. Iya toh, Pak. Lho, nisab itu rak batas antara kaya dengan wajib zakat dan tidak wajib zakat. Lah wong sing wajib zakat iku wong sing sugih. Wedhusmu piro? Wah, tambah boten gadah. Tak kira to telu-telu luwung. Tambah boten gadah. Dereng. Oke. Ada orang punya kambing 150. Dingon digembalakan lah. Ketika dingon itu tahu-tahu nyerang sawah sak kedok itu dientekno wedhus. Geger orang dua ini geger gara-gara kambingmu. Ya enggak, salah sendiri, sawahmu enggak kamu pager. Sudah tahu kan kambing saya nggak pernah berpendidikan toh, jadi nggak tahu ini miliknya sendiri, ini milik orang lain. Mboknya dipageri keweger. Iki cara sampeanmu salah sing ndi? Salah sing ora mageri apa salah wedhuse? Salah sing wedhus ae. Piye? Wedhus jare ae. Nggih to, wedhus sakmono kae dimben sak paran. Aslinya ya wis apik, ya wis dingon, cuma ditinggal melengak rokokan mbok piye langsung. Akhirnya geger orang ini dihadapan kepada Nabi Sulaiman. Apa tuntutanmu? Tuntutan orang yang punya sawah ini mestinya 1 bulan lagi panen ya Nabi Allah. Tapi gara-gara kambing ini merusak sehingga tidak jadi panen. Cara sampai nek mutusi piye? Ambeli. Ambeli. Tambeli, sing mbok kongkon ambeli sapa? Rajane Sulaiman. Ngene iki lho. Duwe rakyat ngene iki, raja sapa-sapa lak melarat, Pak. Masa rajane dikongkon nambeli. Ngono iki keputusan apa? Kuwi jenenge zalimi raja. Jadi bukan saja pejabat yang menzalimi rakyat, tapi nek kelakuane rakyat kaya Mas Taib iki, rakyat menzalimi raja. Wong sing ngrusak wedhuse kok kon sing kon nambeli raja. Ini ketua ngaji hati-hati loh ya. Kini ono karpet rusak sing tambel ketuane. Mas Taib sone rusak ya ketuane toh. Ngeloron duwe rakyat. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil 2 orang ini. Sudah. Gimana ya Nabi Allah? Kambingmu yang 150 itu kasihkan yang punya sawah. Lah sampai kapan? Masuknya kasihkan. Ternao rumato asile PN sampai kapan? Sampai tanduran ini ora seperti semula. Jadi dendone itu paham tora? Jadi dendone sampai kapan? Sampai tanaman ini menjadi lebih baik. Dan selama tanduran ini belum baik, maka hasil dari peternakan ini milik si petani. Iso ya mutusno ngono barang. Itu Nabi Allah Sulaiman. Ketika Allah menggambarkan tentang keadilan para nabi. Ada lagi kisah keadilan Nabi Sulaiman ketika 2 ibu yang saling punya bayi. Bayine cilik, podo-podo cilike. Umure mirip podo, cara kacek gak ono sak ulan. Cuma yang satu ibunya gendut, yang satu kurus. Ojo mbok pikir sing gendut ki kabeh, sing kurus ora kabeh lho ya. Zaman dulu belum ada KB. Yang satu kurus, yang satu gendut. Si ibu gendut ini sedang menimang-nimang anaknya. Kebetulan dia punya rumah dekat sungai. Kemudian datanglah ibu yang membawa jun, cara saiki jun, kompol lah cara saiki. Zaman biyen jun, zaman saiki kompol. Pokoknya ada tempat air sambil gendong anak. Ketika mau ke sungai, otomatis tidak sampai. Ternyata ada orang yang sama-sama punya bayi. Ibu, bolehkah aku minta tolong? Anakku ini masih menyusui. Aku mau mengambil air. Selama aku mengambil air dan sampai ke rumah kembali lagi, tolong jaga anakku ketika nangis bisa kasih air susu. Gak apa-apa. Akhirnya betul, ibu kurus ini mengambil air. Lah, alhamdulillah ada 2 anak kecil.
Yang satu warna kainnya biru, yang satu warna kainnya putih. Kemudian si ibu gendut ini ke dapur. Ada urusan entah apa, mbok gawe no wedang topo ke dapur. Tahu-tahu ada serigala. Serigala ini mengancam kedua bayi ini. Ketika serigala ini meraung, ibu ini membawa kayu, tapi kecepatan serigala lebih cepat dari ibu yang gendut ini. Yang dimakan ini bayi si gendut ini yang kainnya berwarna biru. Dimakan sama serigala, berarti tinggal satu. Karena tinggal satu ini dan tidak ada yang tahu, hatinya resah, hatinya sangat bersedih. Ibu gendut ini mengatakan, kalau aku sedih, maka orang lain juga harus sedih. Tidak boleh bahagia. Ini tidak ada yang tahu. Akhirnya kain putih diganti dengan kain biru. Kemudian kain putih ini dikasih darah, sisa-sisa darah ayam atau apa. Sehingga ketika si ibu kurus ini datang, mana bayiku? Bayimu dimakan serigala. Buktinya, milikmu warnanya putih, milikku warnanya biru. Sedangkan bayi ini sekarang pakaiannya berwarna biru. Ini betul-betul milik. Tapi naluri seorang ibu tidak bisa dibohongi. Bukan, ini bukan anakmu, ini anakku. Cara saiki, raine lho delok. Mirip aku, dudu mirip awakmu. Loh, tidak, ini bayiku dari awal, ini bayiku. Bantah-bantahan. Akhirnya mintalah keputusan kepada Nabi Daud. Wahai Raja Daud, aku menitipkan bayi kepada ibu ini. Ternyata tinggal satu bayinya, yang satu dimakan serigala, dan aku meyakini bahwa itu adalah bayiku. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa itu adalah bayimu. Ada sedikit mirip denganku. Nah, kemudian si ibu gendut, apakah itu bayi perempuan kurus ini? Bukan, ini bayiku. Buktinya dia tidak pernah punya kain biru, yang dipakai anakku ini warnanya biru. Untuk wajah, semua bayi itu mirip. Dia juga mirip denganku. Akhirnya Nabi Daud memutuskan al-bayyinah alal mudda'i. Jadi kalau bukti itu harus dimiliki oleh orang yang mudda'i, mendakwa. Sedangkan yang mendakwa menuduh tidak punya bukti. Berarti dimenangkan yang ibu gendut. Nabi Sulaiman saat itu usianya 13 tahun. Bapak, bolehkah aku ikut memutuskan? Ya nak, apa keputusanmu? Mana bayinya? Mana bayinya? Diserahkan, diteliti sama Nabi Sulaiman, dicocokno. Kemudian ambilkan aku meja. Kasih meja, bayinya taruh depan. Berikan aku pedang. Berikan aku pedang. Untuk apa wahai Sulaiman? Demi keadilan bayi ini akan aku belah menjadi dua. Biar kamu dapat perut ke bawah, biar kamu dapat perut ke atas. Perut ke bawah yo. Oh, ini dia mikir dakwah perut ke bawah. Sing diangan-angan dakwah perut ke bawah. Joko golekno rawan, rondo golekno duda, niku dakwah perut ke bawah. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada yang gendut, wahai ibu yang gendut, ya Nabi Sulaiman, aku akan membelah sehingga sama-sama, daripada kalian geger, lebih baik bayi ini mati dan kalian dapat separuhnya. Apa kata si gendut? Ya, nggak apa-apa. Saya lega dengan keputusan dan saya ridho dengan keputusanmu wahai Nabi Allah. Akhirnya jangan yang kurus ini nangis, jangan. Walaupun aku nggak punya anak, nggak apa-apa. Yang penting jangan bunuh bayi ini. Serahkan kepada ibu gendut itu. Akhirnya diambil sama Nabi Sulaiman, diserahkan kepada ibu yang kurus ini. Karena apa? Naluri seorang ibu tidak akan pernah bisa dibohongi.
bahwa dia tidak akan tega untuk membiarkan anaknya mati. Jadi trauma, kesedihan, kesusahan si gendut ini menyebabkan orang lain ingin disedihkan dengan sama-sama bayinya mati. Makanya la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka bahwa Allah melupakan perbuatan orang-orang yang zalim. Lah adil itu apa? Apa sing santri anyaran apa? Adil. Menempatkan sesuatu yang tempatnya itu. Mbok wali ngono modele menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Napa santri senior? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, teroan. Yang betul Pak itu. Yang ulama betul. Oh iya. Ada seorang ibu yang punya anak. Satu Ma'had Ali, sekelas universitas. Dua aliyah, yang anak ketiga itu sanawiyah, anak keempat itu MI. Ketika suatu hari ibunya memanggil anak-anaknya, yang kuliah dikasih 50.000, yang aliyah dikasih 30.000, yang sanawiyah dikasih 15.000, yang MI dikasih 5.000. Anaknya yang MI ini bengok-bengok, ibu tidak adil. Kita sama-sama anak, sama-sama keluar dari ibu. Kenapa uang sakunya berbeda? Anakmu kan ngono toh? Akhirnya ibunya ini mengatakan, apa yang kamu pahami tentang keadilan, nak? Keadilan itu ya sama rata. Warisan ya kudu padha. Nek kono nganggo omah aku ya gawekno omah. Sama rata. Kalau kakak kaya, saya juga harus kaya. Ibu nggak adil. Masa kakak 50, ada yang 30, ada yang 15, masa saya 5.000. Ini namanya nggak adil. Ibunya kemudian, tolong yang besar ambil gelas yang besar, yang kecil ambil gelas yang kecil. Akhirnya yang gelas. Jadi besar makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ibunya ini mengambil air yang 600 mili. Gampang ini sampean. Yang paling besar itu ukurannya 600 mili. Yang kedua 500 mili, yang ketiga 400 mili, yang ketiga ini 250 liter. Akhirnya ibunya mengambil sok, tidak tumpah sama sekali. Yang kedua tumpah, yang ketiga tumpah, yang keempat tumpah. Apa artinya? Keadilan itu ada takarannya. Keadilan itu ada takarannya. Kalau disamakan, apa yang terjadi? Tumpah. Kehidupan juga seperti itu. Kenapa Cak Win kaya sedangkan saya Toib ini selalu melarat? Allah gak adil. Amin. Amin kaya. Kok modelnya rotok ngeremeh deh. Saya pernah bertemu dengan orang yang mirip Cak Win. Wajahnya mirip, suaranya mirip, cara berjalannya mirip. Kaya sekali. Amin. Oh my god. Amin. Aku kan bukan karo sapa kae? Karo Iwan toh. Karo Kofik. Jadi Kofik ngene. Mesti ini Cak Win yo kaya iki. Wong kembarane eneng kok. Allahumma Amin. tinggal menunggu waktu Cak. Amin. Membalikkan tangan. Berarti keadilan itu ketika kita sesuai takarannya. Tidak harus sama. Takaran kehidupan juga seperti itu. Kalau kita memahami keadilan sama, tonggone sampean gawe omah gede sampean kok kuwi neh to yo. Aku lho sok apa? Warung tonggone tuku Pajero lah yo. Wis suwe nek nganggo Avanza. Kok aku wae ngono lho. Kok wong kuwi maneh. Berarti kita seperti anak kecil yang mendemo ibunya. Kenapa saya hanya 5.000? Padahal seandainya anak kecil ini mengatakan 5.000 sesuai takarannya, dia akan bahagia main dengan teman-temannya.
Tapi karena dia menuntut ibunya atine elek, bocah ki muk nangis, saya ketemu. Ada orang yang hari ini mungkin kok yo sing gawe omah ya wong kain neh. Sing bojone nurut ya wong kain neh. Lah aku ki ora duwe duit, bojo cerewet pisan. Iki terae iki aku ki piye to yo. Kok wong kain neh piye? Cok pisan cerewet pisan. Iki piye yo? Lah itu berarti orang yang tidak bisa menakar keadilannya Gusti. Dan orang yang tidak bisa menakar keadilan Allah uripe susah. Mane kok nek bojomu, Pak, gak pingin ngene kaya kae, Pak. Iling takrane awake. Takrane awake, takaran kehidupan itu sesuai dengan takaran keadilannya Gusti Allah. Toib iki. Sedina penghasilannya 50.000 sampai 150.000. Demi Allah umpama karo Gusti Allah dikei penghasilan sedina 100 juta. Stres kok orang arah matos, stres. Bingung. Bingung to Rahman? Digawe iya. Ya wis Mas Taib. Sedina sampean di Allah 1 miliar. Amin. Jajal terus saulan ape mbok gawe apa? Iya. Mau pondok. Dek 1 miliar sedina 30 dina 30 miliar ku gawe pondok. Umpama malaikat duwe nafsu guyu kemekelen Mas. Ciri sapa? Umpama malaikat duwe nafsu sampean pret ngono paling. Cuma malaikat selama ini kan gak duwe nafsu. Jadi yo gak guyu sampean. Jadi ayo hidup sesuai takaran keadilannya Gusti Allah. Bahagia sampean. Hidup sesuai takaran keadilannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil ibad ilallah. Faqala anfa'un nas linnas. Diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Memberi manfaat untuk orang lain. Itu hamba yang paling dicintai Allah. Maka jadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan doa. Ojo remehna doa. Saya sudah sering bantu pondok dengan doa. Ini ojo lok kabeh yo iso. Jangan remehkan doa. Siapa tahu Cak Win yang nyumbang ratusan juta ke pondok itu karena doa kita. Karena doa orang yang memang betul-betul mendoakan. Jangan remehkan. Sehingga doa ini diterima oleh Allah, dipancarkan lagi ke bumi, sehingga orang-orang yang berderma itu banyak. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa an afdhalil a'mal faqala idkharus surur ala qalbil mu'min. Yang kedua, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalan yang utama adalah memberikan rasa bahagia di hati orang mukmin. Ngayemke atine wong mukmin. Makanya pernah dalam satu hadis pernah tak ceritakan tentang Abu Dabdab. Rasulullah ketika mujalasah dengan para sahabat seperti ini, sebentar lagi, perhatikan, sebentar lagi akan datang orang yang dirindukan surga. Wong nyongkok ya, mesti Sayyidina Ali, mesti orang-orang menyongkok. Ternyata yang datang setelah disebut Rasulullah adalah Abu Damdam. Sahabat yang gemuk. Sahabat yang gemuk. Jadi nek ngomong lucu, nek obah ngorekno bumi, cara lemu. Abu Damdam itu gemuk. Nek mangan ngayem no wong. Jadi wong ra doyan mangan, roh dari Abu Damdam langsung berahi pingin mangan. Sampai 3 kali. Ketika Rasulullah mujalasah dengan para sahabat, sebentar lagi akan datang orang yang dirindukan surga. Ternyata Abu Damdam. Sampai 3 kali Abu Damdam. Sehingga ada salah satu sahabat, oh bu amalnya Abu Damdam sampai dirindukan surga.
Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Abu Damdam, aku punya masalah dengan bapakku sehingga aku tidak ingin tidur di rumah. Bolehkah aku menginap di sini beberapa hari? Oh silakan, nggak apa-apa. Dilihat tahajudnya biasa, sholat sunnahnya biasa, amalan-amalannya biasa, tidak lebih dari orang lain. Sahabat ini mengatakan, tahajud ketok ejek mempengaku, Quran ketok ejek akeh aku. Apa amalan orang ini? Sampai 3 hari gak ketemu. Akhirnya terus terang, ya Abu Damdam, aku menghadiri majelis Rasulullah dan sebelum engkau datang Rasulullah selalu mengatakan ini sudah 3 kali datang orang yang dirindukan surga. Ternyata itu adalah kamu. Amalan apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Aku yo ora ngerti, Mas. Opo sing tak lakoni aku yo ora ngerti. Cuma siji, aku ora pernah gelo karo wong, aku ora pernah gelakno wong, dimanapun saya berada mereka bahagia. Idkhalus surur. Ana panganan ngoten niku kemlem tak dientekno karo Abu Damdam. Wong-wong seneng, wah ketara Abu Damdam entek kabeh. Yo. Dan itu enjoy, Abu Damdam enjoy. Jadi cara saiki Abu Damdam itu dibully, gak tahu ngelakno wong. Maka berbahagialah orang-orang yang suka dibully. Itu keturunannya Abu Damdam. Jadi apa? Idkhalus surur, membuat bahagia orang lain, membuat bahagia hati orang mukmin. Jangan membuat susah. Itu sebaik-baik amalan sehingga dirindukan surga. Kemudian yatrudu anhu ju'an aw yang kashifu anhu kuroban. Caranya idkhalus surur itu apa? 1, kalau ada orang lapar, kasih makan. Kalau ada orang yang susah, sedih, bantu. Kalau di sini biasanya orang sedih datang, tak suruh cakwin, tak suruh pak lasuri, tak suruh temani, bantu. Ada orang susah, konconi, bantu. Ada orang punya hutang, au yaqdi lahu dainan. Ada orang yang terlilit hutang, bantu nyauri. Piro lah fik utang fik 1,5 juta ngene iki dunia serasa sempit. Nyoh. Au yaqdi lahu dainan. Itu arana idkhalus. Waman masya ma'a muslimin fi hajatin lahu kana kasyam syahrin wa'tikafihi. Barang siapa berjalan bersama orang muslim dan orang muslim ini punya hajat, dia membersamainya, menyelesaikan hajat-hajatnya, maka orang itu seperti berpuasa 1 Ramadan penuh dan iktikaf 1 bulan penuh. Ilah awakmu iku mbuh kula niku susah lah mikir nopo, lah kula niku ajeng mantu. Lah terus lah janur-janur kok dipangan ku wong kabeh. Ini iki piye? Terus susah. Terus sampean mulane to sing gaul. Lah piye to? Ayo melu aku ning Jenegara tak goncekke. Oleh janur kok ning Jenegara. Iku wakeh lho ning kono. Lah pira? Tulisane 55 terus mbok kandhani. 75.000 sak bensine wisan. Lho kan bener 75.000 sak. Ayo tak goncekno, Thaif digoncekno, pikirane golek janur angel. Ternyata digoncekno ning pasar Bojonegoro oleh janur akeh. Ngerangkul janur senenge ra karuan. Sing goncekno najan batene 5.000 ki mang. Iku ganjarane padha karo poso sak wulan penuh, iktikaf sak wulan penuh. Karena apa? Membahagiakan hati. Maka nek ana wong kok susah, kowe pengin opo to ae? Pengen rabi ayo tak golekno. Pengin opo trae? Pengin wayo ayo tak baturi. Pengin apa? Sampean pengin apa, Mas? Ayo. Mandi yo. Gak aku rawani baturi. Golek liyane. Soale aku nganyemno dheke nyusahno bojone. Lho piye? Ini lo adil. Loh, lah yo adil itu kan sesuai takaran. Bukan berarti itu kalau suruh terus nuruti apa sing disenengi kanca, bukan. Ya Allah, ya Allah. Oke.
Wes, caranya piye Demeng? Orang yang lapar dikasih makan, orang yang susah dibantu, orang yang punya hutang dibantu, orang yang hajatnya dibantu. Ini orang yang menolong orang lain.